Apa itu ridha? Apa itu adalah ikhlas? Ikhlas itu adalah Anda mengerjakan ibadah tidak ada kerinduan di dalam ibadah yang dikerjakan pada pujian dan penilaian orang. Itulah yang disebut dengan ikhlas. Kalau bentuknya adalah sedekah, ikhlas, ini sedekah. Itu kayak kita kencing di sepiteng kita. Itu kita di rumahnya yang nanya nih atau yang ngaji ini ada sepitengnya nggak di rumahnya ini? Ada. Udah pernah ngitung belum? Udah berapa liter kencing saya yang masuk ke sepiteng? Udah pernah ngitung belum? Hah? Yang benar nih. Udah pernah ngitung belum? Hah? Belum. Ada nggak rencana pulang ngaji nih pengen ngitung-ngitung? Ikhlas. Ikhlas. Kalaulah dalam sholat, dalam baca Quran, ikhlas itu adalah seperti kita sholat depan kambing. Kalau kita sholat zuhur di kebun, di ladang, depan kambing, qobliyah zuhur 4 rakaat, lalu zuhur 4, lalu ba'diyah zuhur 4. Kira-kira ada nggak di hati kita pengen dipuji kambing? Ada nggak? Ada nggak? Kenapa nggak ada? Kenapa nggak ada? Karena kita yakin kambing nggak punya surga, nggak punya neraka. Begitulah kalau kita sholat punya keyakinan ini manusia nggak punya surga, nggak punya neraka. Nggak perlu kita rindu pengen dinilai dia, sebab dia nggak ada surga, nggak punya. Maka ini namanya disebut ikhlas. Ridho itu apa? Jadi nisbat antara ikhlas dan ridho ini adalah tabayun. Jadi kalau ridho itu adalah adamus sukhti fima qada rabbuka. Tidak ada enggerendeng, enggak ada ngomel pada ketetapan yang Allah atur pada kita. Itu namanya ridho. Ridho ini orang Indonesia nggak bisa. Bisanya rela, suka, rela. Rela tuh ridho. Sebab redla tulisannya. Redla. D-nya hilang jadinya rela. Ada orang Ramadan, Ramadlan. D-nya hilang, Ramlan. Ramlan. Padahal begitu. Itu begitu. Itu kayak begitu. Gitu. Ridho adalah adamul i'tirad bima qadahu rabbuka. Tidak ada penentangan di dalam jiwa terhadap apa yang ditentukan oleh Allah. Itu namanya disebut ridho. Ibarat kita dagang, hasil apapun yang dapat pada hari ini kita terima dengan senang hati, berapapun yang ada. Itu disebut ridho dengan ketetapan. Dari ridho itu karena Allah lah yang mengatur. Kita pandainya berikhtiar doang, yang netepin Allah. Maka kita terima ketetapan itu sambil kita mengoreksi di mana letak kesalahan kita ini. Bila tidak ketemu, inilah kemampuan makhluk, memang la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ridha. Maka ridha ini yang paling tinggi yang harus kita upayakan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan ikhlas. Ridha. Ridho. Oleh karena itu di dalam doa Ratibul Haddad, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ridho baru surga. Jadi disebutlah cita-cita itu tinggi. Kalau di kuliah, ridho itu adalah mencipta lapangan pekerjaan.
itulah orang kuliah. Mencipta lapangan pekerjaan sama dengan ridho, sama dengan, biar gampang, mendapatkan pekerjaan sama dengan surga. Tuh begitu. Maka niatkan kita belajar itu, nih ngaji, niatkan kita ngaji itu memberi manfaat untuk orang lain. Niatnya memberi manfaat sama orang. Karena kita niatnya ngajinya memberi manfaat sama orang, satu, nggak bakalan kita jiping, karena orang bakal nanya, kita nggak ngerti kalau jiping. Dia bakal mencatat, karena dia bakal ditanya orang. Dia catat, dari catatan dia telaah. Itu namanya niat ngaji untuk memberi manfaat orang banyak. Begitu niatnya. Sehingga bila tidak bisa buat orang banyak, maka catatan dia buat dirinya. Begitu. Sama Anis, anak istri. Begitu. Apaan? Iya, apaan? Anak istri. Anak istri. Itu paling enggak begitu, saudara. Segitu. Paling enggak begitu. Anak istri. Begitu. Kita itu paling enggak begitu. Itu namanya niat ngaji manfaat. Kuliah begitu, niatkan kita kuliah mencipta lapangan pekerjaan, membantu kepusingan pemerintah. Bagaimana ini membuat lapangan pekerjaan bagi para yang nganggur-nganggur, khususnya yang dari Cina ini nih. Sian, harus ditolong. Iya, kasihan. Agar supaya pada kerja. Begitu. Itu udah bagus. Yang kayak begitu. Maka daripada kita niatnya dengan tujuan mencipta lapangan pekerjaan, maka kuliahnya sungguh-sungguh, hadir kuliahnya rajin, bertanggung jawab pada ilmiahnya. Ini namanya mencipta lapangan pekerjaan. Bila cita-cita ini ternyata tidak tercapai, turun di bawahnya, mendapatkan pekerjaan. Begitu. Itu paling tidak itu turunnya. Tapi bila saudara salah jalan dan salah niat kuliahnya untuk mencari pekerjaan, maka saudara yang muncul yang penting saudara punya ijazah. Kuliah males-malesan, kuliah nggak perlu datang, pokoknya dari rumah aja, online, gitu. Yang penting bunyi HP-nya, ditonton juga kagak. Begitu. Yang penting bayar, yang begitu. Begitu. Ujung-ujungnya dapat ijazah, begitu. Tanpa kita belajar, akhirnya karena kita niatnya mencari pekerjaan, bila cita-cita ini tidak berhasil, maka turun di bawahnya adalah pengangguran. Enggak ada lagi. Maka dididik orang Islam untuk mencari ridho. Bila ridho ini enggak didapat, turun di bawahnya. Turun di bawahnya? Hah? Ikhlas. Apa? Surga. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Bila ridho enggak dapat, turun di bawahnya surga. Jangan minta surga, kalau surga enggak dapat, turun di bawahnya neraka. Maka minta meridho. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi, dalam tarekat Naksabandiyah itu dibolak-balik. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi, ridhomu adalah harapanku. Kenapa ridho? Sebab ini kalau nggak dapat, surga dapatnya. Turun. Itu kayak begitu. Ini yang paling pokok seperti itu. Kurang lebih itu makna ridho, makna ikhlas. Panjangnya bisa dilihat di dalam Minhajul Abidin. Al-Imam Al-Ghazali menuliskan itu tentang ridha. Juga di dalam Risalatul Qushairiyah, Al-Imam Al-Qushairi juga tuliskan berbicara ridha dan ikhlas wa maknahuma. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam bishawab.